Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Allah. 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 Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kegiatan Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, Syekh Thariqah Al-Karkariyah atau Mursyid Thariqah Karkariyah di Jawa ini, Masya Allah, bisa dibilang 24 jam berzikir. Contoh misalnya pada kegiatan pada malam 12 Rabiul Awal, pada malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau dari habis Isya. Tentu saja kalau di sini ini beliau sholat berjamaah bersama para murid, menjadi imam. Kalau hari Jumat yang menjadi imam tuh, yang khotib Jumat kemarin muridnya. Saya di sini sudah 2 Jumat. Jumat pertama pas sampai, lalu Jumat kedua kemarin. Sekarang hari Sabtu. Itu Syekh pada malam Maulid Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal itu malam maulidnya itu dari habis Isya membaca sholawat bersama para murid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Atau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hamdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi sahbihi wasallim. Itu habis Isya sampai subuh, benar-benar sampai subuh. Jadi habis Isya, padahal itu sebelumnya acara tuh. Jadi habis Isyanya baca terus seperti itu, beliau di depan. Para murid juga, kalau saya kan baru jadi ngantuk gitu, tapi beneran Syekh itu dari habis Isya jam 12 belum selesai. Saya kira mau selesai jam 1 kan, terus ternyata sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina, itu terus sampai jam 12, terus jam 1, 2, 3, 4. Di sini subuhnya bukan jam 4, itu kayak kalau nggak salah jam 6 subuh. Saya cek lagi, tapi memang beda dari Indonesia. Di sini kalau duhurnya aja jam 13 lebih, asarnya jam 16 lebih. Jadi kalau subuhnya bukan jam 4, itu terus sampai subuh baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu sholat subuh bersama. Jadi kalau kegiatan Syekh saya belum full sih, belum tahu secara full, tapi sepengalaman saya kalau saya bilang tuh memang hampir, kalau nggak mau dibilang 24 jam ya hampir 24 jam Syekh ini zikir. Kalau sudah zikir duduk itu wah, kalau belum terbiasa minta ampun tuh. Memang full banget. Jadi kalau dari malam bisa tembus sampai subuh. Yang saya tahu dari para murid Syekh itu dari jam kira-kira dari jam 9 menemui tamu dari berbagai daerah, bisa dan bahkan dari berbagai negeri. Tamunya itu mengadukan banyak hal. Kemarin waktu mudzakar, waktu belajaran habis asar, itu ada seorang muridnya ini bertanya, muridnya ini ceritanya ya, dia cerai dengan istrinya. Lalu dia bermimpi, karena di Thariqah Karkariyah ini itu hampir semua murid kalau habis asar ini pada waktu tertentu memang Syekh meminta siapa yang bermimpi silahkan diajukan atau musyahadah.
Jadi kalau dalam thariqah Karya ini musyahadah itu pas masuk thariqah ini langsung musyahadah. Menurut saya sih, menurut saya nih, sepengalaman saya doang, thariqah satu-satunya thariqah yang mensyaratkan untuk menjadi murid itu harus musyahadah, menyaksikan cahaya Allah dengan hatinya, itu thariqah Karya doang. Jadi mumpung masih ada syekh ini, kawan-kawan dari Indonesia yang pengen langsung musyahadah, jadi pas masuk langsung pada makom musyahadah, yaitu kan syariat hakikat thariqah mukasyafah musyahadah, ini langsung musyahadah. Nah, ceritanya itu habis asar, murid yang cerai ini berceritakan, ini menceritakan mimpinya, tidak menceritakan keadaan bahwa dia bercerai, itu enggak, menceritakan mimpinya menyaksikan syekh dan istrinya dalam mimpi. Istri syekh itu bercadar. Syekh menjawab, kembalilah kamu kepada istrimu. Pas syekh menjawab begini, itu langsung istrinya yang sudah berapa bulan diceraikan kan, dan gak ada kontak sama sekali, itu langsung istrinya menghubungi suaminya. Padahal syekh cuma ngomong kembalilah. Jadi memang ucapan syekh itu langsung terjadi pada saat itu juga. Masya Allah. Jadi nggak heran kalau tamu-tamu syekh itu dari berbagai negeri dan pengalaman mereka berbeda-beda. Jadi dari jam 9 sampai kira-kira sampai duhur. Jadi saya hanya mau memberitahukan sebenarnya bahwa kegiatan syekh itu selain zikir yang full, ini benar-benar full. Apalagi kemarin habis Jumat itu, dari habis asar zikirnya itu, habis asar, maghrib, isya, terus itu sampai biasanya sampai jam 1, terus kalau malam dari hari Jumat sampai malam Sabtu, seperti saya kasih tahu di episode sebelumnya. Ini kan episode 3 nih mengenai merokok, berarti episode kedua. Jadi memang benar-benar full. Habis kalau saya rasakan sih, kalau sudah duduk itu Masya Allah panjang banget duduk untuk zikirnya. Jadi demikian kegiatan syekh. Nanti kalau ada update mengenai lebih detail kegiatan syekh selain berzikir dan menerima tamu, tentu juga dengan kegiatan-kegiatan yang syekh ini siyahah, melakukan siyahah, perjalanan jalan kaki berapa kilometer gitu. Nanti insyaallah saya update lagi mengenai kegiatan syekh. Kalau penilaian saya sendiri mengenai syekh, mengenai kegiatan syekh ini, memang karena syekh itu adalah wali kutub khotam, jadi memang tidak mengherankan kalau kegiatannya itu full dengan zikir, dengan ibadah. Bahkan kalau syekh dalam musyahadah itu kan menyaksikan cahaya Allah ini bertambah dengan amal soleh. Syekh berkata bahwa wala dzikrullahi akbar, wa zikir ini itu lebih besar dari amal-amal soleh yang lain. Jadi syekh ini full 24 jam itu memang, walaupun kita nggak bilang 24 jam, tapi mayoritas aktivitasnya itu memang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kalau ada update mengenai kegiatan syekh yang lain selain berzikir, menerima tamu tadi, terus mudzakarah, terus hal yang lain, insyaallah saya akan update kegiatan di zawiyah ini insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid. Nah, di sini di lantai 2 di masjid, karena masjidnya ada di lantai 1 juga di lantai 2. Tadi malam hadrohnya di lantai 1. Sekian.